sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, ciptakan langit dan bumi, laut, serta segala isinya, bahkan kami manusia serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan Allah Abraham, Sarang, Yakub, Israel, bahkan telah menyelamatkan kami, mengampuni semua dosa kami, menghidupkan kami lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dan menyediakan tempat yang layak bagi kami yang percayakan janji firman-Mu, hidup kali di surga bersama Tuhan selamanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur lagi semua anak-anak-Mu, kami semua yang rindu menikmati berkat lewat setiap kebenaran firman-Mu dari berbagai tempat. Malam hari ini boleh terkumpul lagi dalam Zoom, lewat Bible Study Grace Ministry. Kami boleh menikmati berkat lewat setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak dosen Dr. Oki Oto-Oto MTH. Bila Tuhan pakai hamba-Mu dengan sungguh heran menjadi alat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terlebih sama orang percaya. Dan bila kebenaran firman Tuhan malam hari ini lewat analisis biblical rightly dividing dalam 2 Timotius 2 ayat 15, boleh mencerahkan kami semua sehingga kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, belajar firman-Mu dengan tepat dan benar sehingga kami tidak bersalah di hadapan Tuhan, sebagaimana Tuhan berkehendak dengan cara Allah, belajar firman Tuhan dengan benar dan tepat. Dan kami menikmati berkat malam hari ini lewat hamba-Mu, Pak dosen Dr. Oki Oto-Oto MTH. Terima kasih Tuhan, kami siap semua untuk menikmati berkat lewat setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami akan berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, amin. Amin. Ya, baik saudara-saudara, di sini kita masih ada posisi sama ya, seperti tadi 9 partisipan. Ini ada Prof. Jimmy Pusangi, ada Bung Yoram Rinaldi, ada Ibu Dr. Grace Kalangi, ada Ibu Joyce Tangkilisan, ada Pastor Wilmar Yanis, ada Pastor Daeng Yanis, ada Ibu Ibu Esta yang ada di Makassar, dan kemudian Pak Franky ini mungkin bisa dinyalakan dulu kamera supaya bisa kita sama-sama melihat. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa malam hari ini kita akan diajak bersama-sama untuk berpikir melihat secara biblikal mengenai 2 Timotius pasal 2 ayat 15 ya. Di situ ada frase yang sangat begitu menarik, yaitu rightly dividing the word of truth. Tapi yang mungkin akan disampaikan oleh Dr. Oki Oto-Oto di frase rightly dividing. Namun sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita lewat beberapa data yang saya sudah terima di sini. Ya, jadi Dr. Oki Oto-Oto adalah dosen ya. Saya sudah tidak cantumkan IDN-nya, identitas dosen negeri. Jadi di sini nama Dr. Oki Oto-Oto, Magister Teologi. Tempat tanggal lahir, beliau lahir di Jakarta 27 Desember tahun 1972. Kemudian pendidikan teologi itu dari 2006 sampai 2010, beliau ada dalam satu asosiasi yang bernama Prison Mission Association Amerika, dan bersertifikat 11 ya sertifikatnya. Kemudian tahun 2008 sampai 2011 mengambil S1, program S1 di STT Agapes dan sarjana teologi gelar. Kemudian tahun 2011 sampai 2015 di STT Injili Indonesia Jakarta dengan gelar Magister Teologi. Dan kemudian 2015 sampai 2021 mengambil program S3 doktoral itu di STT Okumene Jakarta. Nah, pelayanan adalah beliau 2011 sampai 2012 sebagai Ketua Jemaat Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia Cipayung.
Kemudian 2015 sampai saat ini pendeta pembantu dan mungkin bukan dan ini di Gereja Pantekosta di Indonesia, Pondok Gede, ya, Jemaat Pondok Gede. 2015 sampai 2019 dosen tetap STT Agapes Jakarta. 2016 sampai 2019 dosen tamu di Saint Louis Theological Seminar yang ada kampusnya di Manado. Dan kemudian 2017 sampai saat ini beliau adalah anggota Grace Beyond Borders International GBBI Indonesia, ya. Kemudian 2019 sampai saat ini sebagai dosen tetap di STT Biblika Jakarta. Kemudian 2020 sampai saat ini dosen tamu di STT Genta Depok. Dan 2020 sampai saat ini juga trainer Eagle House of Theological Studies. Ini akronimnya IELTS, ya. Kemudian 2020 sampai saat ini 2025 dosen tamu Grace Beyond Borders Seminari di juga kampusnya di Manado. Kemudian 2020 sampai saat ini juga dosen tamu STT Injili Jakarta Indonesia yang bertempat di Jakarta. Kemudian beliau juga sudah menulis ada 2 buku yang sudah di launching, ya. Dan kemudian judulnya adalah History Yod He Vav He atau Yod He Wow He, ini Yehova. Dan kemudian yang kedua itu tahun inilah saya sudah lupa ini. Histori penerbit Andi tahun 2013 dan Kritikus Theologia Dispensatio. Ini agak sedikit ke Latin ya, Pak Oki. Dan penerbitnya adalah Ekumene Jakarta 2022. Jadi kalau Bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin membaca ini, saya recommended sekali ini, ya. Tulisan beliau ini sangat membantu di dalam pembelajaran secara teologi, dan jangan cari di toko besi, nggak mau dapat. Tapi ini ada di toko-toko buku, ya. Dan sudah tersebar, kalau tidak salah Pak Oki, saya terakhir dapat bukunya Bapak ini di Immanuel yang Yod He Wow He ini, ya. Kalau yang dispensasio itu saya pesan langsung. Terakhir ini saya dapat, Pak Oki memang sempat kirim juga Histories of Jehovah itu, tapi saya lihat di Immanuel juga sudah ada. Baik, dengan demikian maka perkenalan kita terhadap narasumber malam hari ini sudah cukup kompleks, sudah lengkap maksud. Dan kini giliran kita untuk mendapatkan pembelajaran, tapi ini baru sekitar 12 orang ini Pak Oki. Biasa partisipan ada sekitar 30. Oke? Bisa ya? Baik, dengan kasih kami persilahkan. Jadi presentasi Pak Oki ini berkisar 30 sampai 35 menit atau 40. Sesudah itu kita akan masuk di babak QA, ya, question and answer. Dengan kasih kami persilahkan Pak Dr. Oki Oto-Oto, Magister Teologi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Senang bisa jumpa dengan semua yang ada di sini dan kita bisa berbagi bersama-sama. Untuk topik sekarang adalah kajian biblika dari Rightly Dividing. Jadi untuk pertama-tama ini merupakan ayat yang boleh dikatakan bagi kita mungkin kalangan dispensasional yang klasik, ya, kalangan dispensasional yang dulu kita selalu menggunakan ayat ini, ya, sebagai satu jalan masuk, ya, bagaimana kita mempelajari apa itu teologi dispensasi. Nah, namun kemudian kita akan lihat lagi teks ini secara lebih mendalam, secara biblikanya, bagaimana kita memahami teks ini, gitu ya, bukan hanya sebagai jalan masuk, ya,
ataupun sebagai satu ayat emas menyatakan kebenaran daripada teologi dispensasi, tapi bagaimana teks ini sebenarnya berbicara, apakah kita bisa menggunakannya di dalam teologi sebagai dasar teologi dispensasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah semacam hermeneutika dispensasi atau hermeneutika rightly dividing. Kita lihat dulu kajian biblika supaya kemudian kita bisa melihat tempat di mana teks ini dan juga di mana teologi biblika itu berada. Jadi dalam kajian biblika yang pertama harus dilakukan adalah eksegesis. Ini eksegesis adalah dalam tingkat teks mempelajari penyataan-penyataan tertentu dari wahyu Allah dalam pengertian latar budayanya, gramatikanya, dan juga pesannya pada saat itu. Jadi kita boleh dikata mungkin ini bagian yang sangat membosankan sekali karena kita hanya akan melihat bagaimana maksud daripada teks pada saat itu. Gitu ya. Ini merupakan tingkat dasar dari kita memahami sebuah teks dan kita memahami teks ini dari bahasa aslinya. Nah, tingkat yang di atas lagi inilah teologi biblika. Setelah teks, maka di mana teks itu berada? Ini memperhatikan perkembangan dari gagasan-gagasan dalam perkembangan wahyu Allah. Artinya kita melihat itu di dalam sebuah kitab dan kita mau melihat kitab itu muncul kapan, gitu ya. Kitab itu muncul kapan penulisannya, sehingga dari situ kita bisa melihat ya di mana Allah menyatakan wahyunya. Ya, kalau kita lihat misalnya urutan Alkitab kita adalah urutan secara kronologis logis ya, secara kronologis yang logis ya berdasarkan urutan waktu dari penciptaan sampai kepada akhir daripada segalanya, dari wahyu, dari kejadian sampai kepada kitab wahyu. Tapi khususnya di dalam perjanjian baru kalau kita urut begitu ya Alkitab kita, maka ternyata kita dapati bahwa penulisan terawal itu bukan Matius, Markus, Lukas. Maka salah satu tulisan-tulisan awal kalau kita menganggap bahwa Markus yang ditulis dahulu lalu Matius, kalau kita menganggap seperti itu maka kita lihat bahwa tulisan-tulisan Paulus yang sebenarnya harus ditaruh di awal daripada teologi biblika perjanjian baru ya. Jadi Paulus adalah peletak daripada doktrin yang ada di dalam perjanjian baru karena dia menulis kalau lihat tahun-tahunnya Galatia, Tesalonika itu sangat awal sekali. Mungkin yang lebih awal mungkin bisa Matius ataupun bisa Yakobus, tapi Paulus lah yang kemudian meletakkan dasar doktrin itu. Ya, jadi kita melihat gagasan-gagasan ya dalam perkembangan wahyu Allah dan mempertimbangkan kebenaran-kebenaran dasar yang lebih besar ya di balik penyataan-penyataan individual atau penulis. Jadi teks itu yang tadinya kita eksegesis, kita mau lihat ini adalah pernyataan dari siapa ya, penulisnya siapa, dan kita mau lihat kira-kira teologi daripada penulis ini seperti apa. Nah, kita tahu bahwa Alkitab kita itu ya lebih daripada 40 penulis. Berarti kita akan lihat belum lagi perkembangan dari masing-masing penulis. Kalau dia Paulus, dia menulis dari awal Galatia sampai misalnya kepada 1-2 Timotius sebagai surat-suratnya yang terakhir, apakah ada perkembangan ya? Apakah ada perkembangan di dalam teologi Paulus itu sendiri? Setelah itu baru kemudian kita sampai ke tingkat doktrin. Nah, inilah teologi sistematika. Artinya kita sudah mulai membuat suatu struktur teologi dari kitab suci kita. Nah, ini biasa juga kita kenal dengan teologi sistematika. Kita melakukan sintesis dari berbagai aspek, kebenaran eksegesisnya, lalu kebenaran atau teologi daripada penulisnya, ke dalam keseluruhan yang lebih besar. Ini menjadi yang namanya kita kenal dengan doktrin kekristenan, bagaimana pengajaran teologi proper, bagaimana pengajaran tentang Alkitab, bagaimana pengajaran keselamatan secara utuh dari kejadian sampai wahyu. Ya, ini biasa disebut dengan teologi sistematika, atau juga ada banyak aliran-aliran gereja, denominasi di gereja, itu juga mereka menyusun doktrin daripada gerejanya tentu berdasarkan Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Ya, ini sudah masuk ke dalam tingkat doktrin, dan
teologi historis ini boleh dikatakan menjadi, kalau dalam eksegesis maka dia menjadi kendali penafsiran. Ya, dia mencoba melihat penafsiran-penafsiran yang sudah muncul sepanjang sejarah. Dan juga teologi biblika, perkembangan daripada teologi-teologi ini ya di dalam setiap penulis juga dilihat di dalam sejarah, serta kendali doktrin. Nah, jadi dalam kita kemudian membuat satu doktrin, satu pengajaran di dalam kitab suci kita, maka kita menggunakan aspek-aspek ini supaya kita bisa dibatasi oleh semuanya ini untuk kita tidak menghasilkan sesuatu doktrin baru gitu ya. Jadi kita tidak membuat satu doktrin baru, tapi kita membuat satu perkembangan dari doktrin yang sudah ada dan bagaimana bisa itu diterapkan dalam budaya-budaya tertentu. Nah, itu yang kemudian kita lihat berkembang dari waktu ke waktu sampai dengan sekarang. Nah, ini merupakan kajian biblikanya pada waktu kita mau melihat mulai dari penafsiran sampai kepada penyusunan sebuah doktrin. Jadi teologi biblika adalah usaha untuk memahami Allah dan karyanya berdasarkan tulisan-tulisan. Nah, ini Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mestinya ya. Perjanjian Lama dan kelanjutannya dalam Perjanjian Baru sesuai dengan faktor sejarah dan perkembangan wahyu Allah. Karena tidak mungkin Perjanjian Baru itu muncul tanpa adanya situasi-situasi, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Perjanjian Lama, gitu ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang kemudian kita katakan inilah adalah kitab suci daripada orang Kristen. Nah, kita semua menafsir. Kita semua menafsir, sekolah, tidak sekolah, ya. Mau dia STH, MTH atau gelar doktor ataupun tidak punya gelar sekalipun ya, tidak menjadi masalah. Tapi kita semua menafsir. Nah, kita membaca, tapi metode tafsir kita pasti akan berbeda-beda dari satu ke yang lain. Ya, bagi yang belajar, maka dia punya metode yang dipelajari di sekolahnya. Tapi di gereja juga pasti diajarkan, begitu ya. Ya, metode bisa macam-macam ini. Ada metode alegoris, ada yang terlalu rasional sekali, ada yang lihat mitologis, ada yang kemudian melihat teks ini secara individual saja gitu ya. Yang dilantik ada dogmatis karena presuposisi daripada teologi yang sudah dia pegang, ya, ada historis murni, ya, dan semuanya gitu ya. Jadi ada macam-macam, mungkin lebih juga dari yang saya sampaikan di sini. Tapi yang menarik adalah yang dua terakhir, yaitu metode gramatikal historical dan metode dispensasional. Apakah ada memang metode tafsir dispensasional gitu ya? Nah, kita akan lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 ini ya. Jadi kalau di dalam King James teks ini bunyinya adalah study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jadi biasanya rightly dividing ini yang kita gunakan itu adalah dari King James version-nya. Ya, dari King James Version rightly dividing. Sehingga menurut kajian biblika maka kita coba melihat teks ini lebih dalam lagi. Kita coba perbandingkan ya dengan teks-teks yang lain, teks-teks terjemahan yang lain. Apakah memang ya, karena rightly dividing ini bisa punya pemahaman yang mungkin bisa maknanya bisa berbeda-beda kah gitu ya. Apakah rightly divide ya, ataukah rightly divide-nya apakah dia membagi-bagi ataukah dia membagi. Itu saja sudah membuat satu perbedaan. Ya, saya lengkap dulu yang ini. Sorry. Jadi kalau kita lihat analisis tekstualnya, maka kita coba perbandingkan King James dengan bahasa Indonesia kita. Biasanya kita mau mencoba meluruskan bahasa Indonesia, ya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, dan kita kemudian mencoba meluruskan itu dengan rightly dividing, yang membagi ya,
yang membagi perkataan kebenaran itu. Ya, biasanya kita mencoba begitu. Tapi kalau di dalam teks-teks bahasa Inggris yang lain, maka kita dapati rightly dividing ini dengan, kalau New International Version itu dia pakai correctly handles the word of truth. New English Translation ini net, dia pakai teaching accurately. Teaching the message of truth accurately. Kalau ESV dia pakai rightly handling. Nah, itu agak-agak mirip bahasanya dengan King James Version. Cuman rightly dividing dengan rightly handling ini bisa beda makna ini. Nah, ini bisa beda makna. Ya, tentu dari semua terjemahan ini, ya, kalau berterus terang memberitakan, ya, sedikit ambigu juga. Berterus terang maksudnya apa berterus terang begitu ya. Tapi kalau correctly handles and teaching accurately atau rightly handling itu jelas maknanya buat kita ya. Itu jelas maknanya buat kita. Nah, apakah ini sama dengan rightly dividing ya? Apakah ini sama dengan rightly dividing? Nah, ini yang coba kita telusuri bersama-sama ya. Nah, kita lihat konteksnya dulu di dalam ayat 14 sampai ayat 18 lah gitu ya. Kita coba lihat supaya di ayat 15 ini kita coba lihat posisinya gimana di antara teks-teks yang ada. Jadi kalau di ayat 14 itu mengingatkan, memperingatkan jemaat untuk tidak bertengkar kata-kata. Karena hal itu tidak berguna dan memang itu akan mengacaukan pendengarnya. Dan rightly dividing itu ada di bagian yang kedua ini, berusaha dengan sungguh-sungguh berdiri sebagai pekerja. Pekerja yang seperti apa, yang teruji di hadapan Allah dan yang tidak usah malu menafsirkan dengan benar firman kebenaran. Ini yang sebenarnya menjadi poin kita, tapi dia konteksnya di dalam situasi yang seperti apa pada saat itu. Ternyata di situ kalau kita lihat di dalam ayat 1 dan juga ayat 14 dan ayat 16-18, ini ada sesuatu hal yang terjadi di jemaat Efesus pada saat itu. Jadi ada semacam kayak perselisihan ya. Nah, ayat 16-18, tetapi hindarilah perkataan-perkataan kosong yang duniawi yang tidak berguna karena menambah lebih banyak ketidaksalehan. Perkataan mereka menjalar seperti kanker, ya, seperti Himenius, Philetus, yang mengajarkan hal yang menyimpang mengenai kebenaran tentang kebangkitan, dan itu mengacaukan iman beberapa jemaat. Jadi di sini kalau kita lihat konteksnya dari ayat ini, maka ada sesuatu hal yang terjadi di jemaat Efesus, di mana ada kekacauan doktrin yang terjadi di sana, ya. Dan dari teks ini kita bisa dapati kekacauannya adalah masalah kebangkitan begitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat lagi lebih jauh keseluruhan daripada surat 1 Timotius dan 2 Timotius, maka kita akan lebih jelas lagi kekacauan apa yang sedang terjadi di situ. Ya. Jadi surat 2 Timotius itu adalah sebagai warisan Paulus kepada Timotius. Bagi pelayanannya, Timotius dikirim ke Efesus dan Timotius masih muda. Dia harus menghadapi para penatua-penatua, para pemimpin-pemimpin gereja yang mungkin lebih tua dari dia. Dan mungkin juga tekanan juga terlalu besar bagi Timotius yang masih muda pada saat itu. Karena ya tekanan-tekanan kekacauan dan kesesatan ini ya tidak mudah juga dihandle. Jadi Paulus hendak mendorong Timotius dan memberikan nasihat bagaimana supaya dapat menyelesaikan kekacauan dan kesesatan yang ada. Dan dalam konteks 2 Timotius 2, 14-18 ini merupakan bagian dari arahan Paulus kepada Timotius mengenai guru-guru palsu dan sikapnya terhadap ajaran-ajaran sesat yang terjadi di dalam jemaat di Efesus. Jadi ini sudah merupakan konteks yang jelas. Kalau kita membaca bentuk-bentuk negatif ya dari kekacauan yang ada di ayat 14, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ayat 16, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci menambah kefasikan. Ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti kanker. Ayat 18, menyimpang dari kebenaran. Ayat 23,
hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh, tidak layak, menimbulkan pertengkaran. Ayat 25, memberikan kesempatan kepada mereka yang bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26, supaya terjerat dari jerat iblis. Dan juga kalau kita lihat dari 1 Timotius, ya, sepertinya pengajaran sesat di Efesus itu semacam kayak Gnostik Yudaisme. Ada ajaran-ajaran Yudaisme yang menggunakan Gnostik. Itu seperti Philo dari Alexandria itu juga seperti itu. Dia menafsirkan perjanjian lama, ada hal-hal yang sulit dimengerti di perjanjian lama, maka dia menggunakan filsafat Yunani untuk kemudian menafsirkan hal-hal yang sulit. Sehingga orang-orang yang daerah Alexandria, maka dia lebih condong menafsirkan segala sesuatunya dengan cara-cara yang alegoris, ya, dengan cara-cara yang alegoris. Nah, kalau dia Gnostik, maka salah satu ciri daripada ajaran Gnostik adalah mereka menolak kebangkitan tubuh. Jadi waktu Paulus itu dia di Athena, lalu dia bicara mengenai seorang yang sudah bangkit, yang akan menjadi hakim, maka orang-orang Athena mengatakan, oh ya, sudahlah, gitu ya. Dan juga seorang kelompok Saduki dari Yahudi, dia juga nggak percaya dengan kebangkitan. Jadi pada masa Paulus, kebangkitan tubuh itu, ya, itu sesuatu hal yang dianggap tidak mungkin. Ya, sehingga ajaran Gnostik mencoba melihat kebangkitan tubuh secara jasmania ini dianggap sebagai kebangkitan rohania. Nah, salah satu juga di dalam surat 1 Yohanes, ya, itu Yohanes dia sedang menulis tentang ajaran Gnostik yang menentang kedatangan Yesus sebagai manusia. Jadi kalau pemikiran filsafat Yunani dalam pemikiran Gnostik, maka dianggap sesuatu yang ada di dalam dunia ini sesuatu hal yang sifatnya jahat. Sehingga mereka mencoba mematikan tubuh ini, mematikan keinginan tubuh ini, ya, dengan asketisme. Mereka berpuasa, bahkan ya, kita berpikir dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 masalah makanan-makanan tertentu, kita pikir bahwa itu sedang berbicara mengenai perjanjian lama, ya, dan sekarang itu kita sudah boleh memakan makanan yang dilarang di dalam perjanjian lama. Tapi sebenarnya Paulus tidak sedang mengangkat dari perjanjian lama. Paulus sedang menulis tentang ada ajaran-ajaran Gnostik yang mencoba mematikan kedagingan ini dengan cara-cara asketisme. Salah satunya tidak kawin dan tidak makan makanan tertentu. Ya. Jadi ini merupakan jelas sekali bahwa Paulus menulis kepada Timotius tentang ajaran-ajaran yang menyimpang di jemaat Efesus. Nah, kita coba lihat gramatika dari rightly dividing. Jadi secara konteks kita sudah dapati dari keseluruhan surat itu yang memang terjadi di dalam jemaat Efesus. Nah, gramatika dari rightly dividing, apakah maksud dari rightly dividing adalah membagi-bagi Alkitab menjadi dispensasi-dispensasi? Nah, itu yang boleh dikatakan menjadi perenungan kita. Nah, apakah kebenaran yang dimaksud oleh Paulus itu merupakan Alkitab? Sedangkan kalau kita tahu pada waktu Paulus menulis ini kepada Timotius, perjanjian baru itu belum ada, ya. Baru beberapa penulis menulis, ya. Mungkin ada banyak sudah yang menulis, Petrus mungkin juga sudah menulis, tapi belum ada surat-surat dari Rasul Yohanes, belum ada. Yang lain juga menulis, tapi apakah kemudian ini sudah bisa menjadi sebuah kanon, begitu ya? Karena belum lengkap, begitu. Sehingga waktu Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16, ya, kitab suci itu, apa maksud Paulus dengan kitab suci itu, gitu ya? Apakah itu hanya perjanjian lama ataukah memang sudah perjanjian baru? Tapi jelas pada masa itu kanon Alkitab itu belum lengkap, bahkan Alkitab belum ada beberapa kitab yang belum ditulis. Kata yang ada dari rightly dividing adalah ortotomounta. Ini adalah kata kerja partisip kini aktif, akusatif dalam bentuk maskulin tunggal dari kata ortotomeo. Dan kata rightly dividing ini merupakan penjelas dari kata sifat pekerja yang tidak usah malu, ya. Pekerja yang tidak usah malu, ya, yang tidak perlu takut, ya, yang harus dapat mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah,
Oleh karena dia harus rightly dividing the word of truth. Dan kata partisip ini sebagai kata kerja itu mempertegas tindakan linear, kesinambungan, progresif atau duratif. Jadi artinya ini bukan hanya terjadi pada masa Paulus saja, tapi yang Paulus tulis kepada Timotius juga menjadi warisan bagi orang-orang yang nanti akan mengikuti ya jejak daripada Paulus dan Timotius sebagai seorang pelayan firman. Dari tata bahasa dapat dilihat bahwa frasa rightly dividing adalah penjelasan bagaimana seorang pekerja yang tidak usah malu jika pekerjaannya itu diuji oleh Allah. Nah, dalam teks ini tidak ada kata oikonomia atau kata dispensasi. Jadi yang ada adalah kata ortotomeo. Nah, kata ortotomeo dalam perjanjian baru hanya muncul di ayat ini saja. Jadi itu kesulitannya, kita mau cari padanan kata ini, biasanya kalau padanan kata di ayat yang lain kita bisa memperbandingkan begitu. Jadi paling tidak akan membantu kita mengetahui maksud daripada kata ortotomeo di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Tapi di dalam Septuaginta perjanjian lama, maka kata ortotomeo ini muncul dalam Amsal 3 ayat 6 dan Amsal 11 ayat 15. Di dalam Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan. Ya. Jadi kalau kita ke Bible Works, maka di situ sudah keluar makna daripada kata ortotomeo di dalam Amsal 3 ayat 6. Artinya to use or interpret correctly. Atau di dalam Amsal 11 ayat 5, jalan orang saleh diratakan. Ya. Tapi dalam terjemahan yang lain, kebenaran orang saleh meluruskan jalannya. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam kamus-kamus bahasa Yunani yang lain, Liddell Scott ataupun kamus yang lain, maka Liddell Scott menjelaskan memotong pada sebuah garis yang lurus. Jadi sama dengan apa yang ada di dalam Amsal 3 ayat 6 dan 11 ayat 5. Ada lagi yang kemudian kamus memberikan maknanya adalah menafsirkan, memotong atau membuka atau membelah sesuatu dengan benda tajam, sebuah jalan garis dengan arah yang lurus. Ya, jadi itu boleh dikatakan literalnya itu seperti itu kata ortotomeo, ya, dari kata ortos dan temno, ya, memotong dengan lurus. Ada lagi menekankan pada bentuk sifatnya yang artinya adalah mengajarkan firman dengan benar. Nah, di dalam tafsiran net, ya, di dalam kalau kita buka kajian bahasa Yunaninya dalam New English Translation, maka dia pakai accurately, ya. Dia katakan accurately is a figure of speech. Itu satu bahasa atau satu sastra yang secara literal itu seperti memotong jalan itu lurus begitu. Nah, ini berkaitan dengan pesan kebenaran yang artinya adalah correctly handling atau imparting it without deviation. Jadi sesuatu yang kemudian harus diberitakan dengan jelas. Ini ada fines juga, ortotomeo, ortos, lurus, temno, memotong. Gabungan dari kata ini memberikan arti rightly dividing, King James. Handling a right, word of truth ini. Itu dari Revised Version, dan menyatakan gagasan berasal dari memotong atau membagi pada sesuatu hal yang masuk akal atau menangani sesuatu yang benar. Jadi di sini diberikan satu tekanan di dalam Vine's Complete Expository. Arti di sini bukanlah membagi kitab demi kitab, tetapi mengajarkan Alkitab dengan akurat. Itu yang dimaksud oleh Vines. Gitu ya. Ini ada satu Kenneth West yang mungkin di sini sudah biasa dengan tafsiran Kenneth West. Ya, dia memberikan komentari di dalam komentari
struktur Yunaninya. Ya. Jadi dia mengutip Vincent bahwa makna tersebut adalah memotong dengan lurus seperti sebuah jalan, mempertahankan sebuah jalur yang lurus, membuat lurus, menangani dengan tepat. Dan Vincent mengungkapkan bahwa gagasan seorang pelayan Injil harus menyatakan kebenaran dengan benar dan tidak mengurangi dan menanganinya seperti seorang gadungan atau palsu yang membuat kebenaran menjadi sebuah perselisihan, tapi dengan berterus terang memperkatakannya dengan kejujuran dan kesungguhan. Jadi itu yang mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, berterus terang memberitakan, berterus terang memperkatakan, itu juga maksud yang sama dengan Kenneth West. Ya. Dan juga Kenneth West memasukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kalau orang tidak mengajarkan dengan benar dan dia mengajarkan ajaran yang palsu, maka itu bisa menjadi suatu perselisihan di dalam jemaat. Kenneth West juga mengutip Alford, artinya adalah mengatur dengan benar, memperlakukan dengan kesungguhan dan bukan kepalsuan. Dan Kenneth West mengutarakan pendapatnya bahwa arti yang logis adalah menangani dengan benar, correctly handling. Ini Thomas Strauss, ya, dia juga memasukkan ide seorang Paulus yang tukang tenda dan bagaimana Paulus memotong itu harus tepat begitu ya antara tiap potongan dengan potongan yang lain. Ya. Penanganan firman Allah yang benar. Ya. Nah, ini yang perlu, objek yang perlu ditangani dengan tepat dan benar adalah kebenaran firman Allah, khususnya berita Injil yang telah dinyatakan oleh Paulus. Ya, berita Injil bahkan seluruh Alkitab harus ditangani dengan benar. Jadi lebih kepada doktrin-doktrin Kristen yang harus ditafsirkan, dijelaskan, diajarkan dengan tepat. Ya, jadi kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan beberapa komentari, beberapa kamus-kamus bahasa Yunani, maka kita lihat bahwa sepertinya bukan firman Tuhan atau Alkitab ini kita bagi-bagi gitu ya di dalam pembagian-pembagiannya. Ya. Tetapi lebih kepada kemudian secara lurus dia memotong sehingga firman Tuhan itu dapat boleh dikatakan dia benar artinya ya, seperti adanya, ya, tidak disimpangkan, ya, tidak hanya dikira-kira, tidak diasumsikan, ya, tetapi itu adalah makna yang memang ditulis oleh Paulus. Artinya pengajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para rasul pada saat itu, ya, untuk kemudian diimani dan diterapkan oleh jemaat, khususnya dalam pemberitaan Injil dan ajaran-ajaran kehidupan daripada orang Kristen. Ya, jadi bukan membagi-bagi itu tadi Alkitab itu karena Alkitabnya sendiri belum kanon, belum selesai, ada yang belum selesai ditulis gitu. Jadi bagaimana kita mau membagi itu, misalnya kita biasa membagi dalam 7 pembagian, ya nanti kita kehilangan bagian yang terakhir. Karena 1000 tahun belum ada di situ. Baru nanti di kitab Wahyu, sedangkan kitab Wahyu pada masa penulisan 2 Timotius 2 ayat 15 ini ya, kalau Yohanes penulis di tahun 985 sampai tahun 96, maka berarti Wahyu belum ditulis. Nah, jadi bagaimana penafsiran 2 Timotius 2 ayat 15? Secara tekstual, maka menunjukkan bahwa terjemahan King James Version kurang menjelaskan makna dengan tepat, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dan terjemahan-terjemahan kesalahpahaman. Ya. Karena rightly dividing itu bisa membagi-bagi atau dia membagi. Itu bisa seperti itu maknanya. Sedangkan terjemahan-terjemahan lainnya memiliki kesamaan makna yang jelas. Correctly, accurately, atau rightly handling. Ya. Artinya mereka sama maknanya dengan terjemahan yang bahasa Indonesia. Ya, bagaimana kita ya, menafsirkan teks atau menafsirkan kebenaran itu, ya, menjelaskan, memperkatakan, memberitakan kebenaran itu dengan benar. Dan Roy Bishak ini mengutip dari John MacArthur dalam buku hermeneutikanya,
Nah, kalau kita ada buku hermeneutika Roy Bisak yang biru, dia menulis bahwa kata kerja menangani dengan benar telah diterjemahkan secara tidak tepat di dalam King James Version dengan membagi dengan benar. Nah, itu dari Roy Bisak juga orang dispensasi yang dari Dallas soal. Jadi dia sendiri dalam buku hermeneutikanya menjelaskan maknanya di dalam King James rightly dividing ini adalah makna yang bisa ambigu, begitu ya, bisa menimbulkan kesalahpahaman atau dibilang di sini diterjemahkan secara tidak tepat, begitu. Dan ini juga Craig Blazing dia menulis kaum dispensasional klasik telah terinfeksi oleh metodologi yang tidak memadai dari hermeneutika yang benar. Artinya ada sedikit kurang tepat dalam menafsir. Ya. Seperti sebagian besar fundamentalisme dan evangelikalisme pada saat itu, ya. Dispensasionalisme tidak memiliki kesadaran metodologis akan sejarah interpretasi. Ya, ini juga waktu di mana teologi biblika itu mulai bergerak, muncul. Jadi kalangan dispensasional yang klasik yang di bawah tahun 1950-an dia mungkin belum benar-benar memahami teologi biblika yang kemudian diperdalam sampai sekarang. Itu mulai dari tahun 1960-an. Selain itu, hermeneutika yang tidak memadai ini terstruktur ke dalam makna pemikiran dan praktek dispensasional itu sendiri dalam tujuannya terhadap interpretasi yang jelas, gamblang, normal, atau harafiah. Maka kita memiliki satu generasi teolog yang menemukan identitas dalam satu hermeneutika yang bersumber dari diri sendiri, yang tidak memiliki kesadaran metodologis mengenai natur historis dari sebuah interpretasi. Suatu keadaan yang ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan apologetis yang sangat mendesak, tampak sangat rentan terhadap bahaya anakronisme. Jadi artinya kita sebagai orang dispensasi, waktu kemudian kita mengajarkan dispensasi, kita berhadapan dengan orang-orang teologi perjanjian misalnya. Lalu kita mulai menjelaskan 2 Timotius 2 ayat 15 dengan penafsiran rightly dividing, artinya membagi-bagi Alkitab. Lalu mereka memiliki kesadaran ya, tentang metode yang lebih baik dari ya, penjelasan 2 Timotius 2 ayat 15 mengenai rightly dividing. Nah, kita akan menjadi itu dia. Tampaknya kita nggak mengerti mengenai bagaimana sejarah penafsiran dan bagaimana kita menafsir dengan baik. Nah, itu yang akan menjadi nilai negatif bagi kita orang dispensasi pada waktu kita sampai kepada penafsiran teks. Tapi ternyata penafsiran teks kita itu terlihat kelemahannya di sini. Khususnya dalam 2 Timotius 2 ayat 15 ya, kita lagi khusus di dalam teks ini. Penjelasan tata bahasa dan makna kata ortotomeo jelas artinya adalah penanganan atau sebuah bentuk usaha atau upaya dalam menangani atau mengatur agar perkataan kebenaran dapat disampaikan dengan kesungguhan tanpa adanya kepalsuan atau pengurangan dari kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran-kebenaran yang memang ajaran-ajaran yang disampaikan khususnya oleh Rasul Paulus. Konteks adalah ya, dalam 2 Timotius 2 ayat 15, nasihat dan dorongan Paulus kepada Timotius dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat dan guru-guru palsu yang hendak memecah gereja dan bukan untuk membagi-bagi zaman atau dispensasi-dispensasi dalam Alkitab. Ya, jadi teks ini tidak mau ke situ. Walaupun kita orang dispensasi, ya kita tahu bahwa ada pembagian-pembagian zaman ini. Tapi tidak bisa dengan teks ini, begitu loh. Itu maksudnya. Ya, jadi misalnya ada ajaran Tritunggal, ya, misalnya ajaran soteriologi, lalu kita pakai 1 Korintus 15 ayat 2, ya, bahwa kata jikalau kamu sia-sia saja menjadi percaya, nah itu dianggap sebagai penafsirannya adalah orang yang kehilangan keselamatannya, begitu ya, dari ayat itu. Sedangkan ayat itu nggak mau bilang itu, gitu. Jadi penafsiran teks itu kadang-kadang yang menjadi perdebatan di antara kaum teolog. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat
bagaimana kita melihat teks ini adalah, pertama adalah melakukan dulu kajian teks. Jadi sebelum kita, ya kita tidak bisa terhindar dari presuposisi ajaran kita, karena kita menafsirkan berdasarkan latar belakang kita dan berdasarkan aliran teologi kita juga. Itu paling tidak akan mempengaruhi kita dalam kita mengkaji teks. Tapi pada waktu kita sudah punya satu doktrin, maka cobalah melihat teks-teks yang dipakai dalam membangun sebuah doktrin, misalnya doktrin bibliologi atau doktrin Tritunggal atau doktrin dispensasi misalnya ya. Maka kita coba lihat ayat-ayat apa yang dipakai untuk membangun doktrin tersebut. Ya. Dan memang ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi bagaimana kemudian tiap ayat ini kita selidiki itu secara terpisah misalnya. Nah, karena kan sebuah doktrin tidak mungkin dia hanya bersandar di satu ayat, dia pasti ada banyak ayat begitu. Dan cobalah kita lihat apakah ayatnya memang berkaitan, memang mendukung begitu ya. Kita lihat apa maknanya satu persatu, baru kemudian kita lihat bagaimana kaitannya, apakah kemudian itu bisa menjadi, ayat itu bisa menjadi fondasi dasar dari sebuah doktrin tersebut. Ya. Hindari eksegese, ya, memasukkan pendapat tertentu ke dalam teks, untuk melakukan argumentasi atau pembelaan doktrinal kita. Artinya ya memang kita harus jujur, ya teksnya bilang begitu, atau ya memang tidak ada di teks gitu ya. Ya kita harus juga jujur gitu ya, dan kita mencoba menafsirkan dengan apa adanya yang ada di dalam teks. Jadi rightly dividing ini bukanlah dasar daripada metode tafsir dispensasional. Bagaimana kita mau menafsir teks, kita sudah pakai metode tafsir rightly dividing. Maka itu akan menjadi subjektif dalam kita menafsir sebuah teks. Gitu. Kalau kita menggunakan metode tafsir dispensasional, dispensasi sebenarnya haruslah hasil daripada penafsiran kita terhadap keseluruhan Alkitab kita. Jadi sama seperti Tritunggal. Tritunggal itu dia nggak bisa cuma 1-2 ayat, tapi Tritunggal itu adalah satu perenungan dari kealahan yang ada di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Jadi Tritunggal itu adalah tafsir, ya, hasil penafsiran. Begitu juga dengan dispensasi, karena kita meneliti Alkitab, kita dapati prinsip-prinsip dispensasional di dalam Alkitab kita. Nah, jadi teologi dispensasi sendiri adalah hasil penafsiran secara tota scriptura, ya, secara keseluruhan daripada Alkitab kita mendapatkan gambaran itu bahwa memang ada beberapa hal, aturan-aturan yang diberlakukan di satu masa dan tidak diberlakukan di masa yang lain. Tentu ada tujuan Allah di situ. Jadi teks 2 Timotius 2 ayat 15 dapat dipakai sebenarnya oleh semua kalangan. Ini yang jadinya wah kok ambigu sekali. Tetapi di sini, karena semua kalangan ini kan pasti tidak ada sebuah gereja yang mau mengatakan bahwa doktrinnya sesat. Semua akan mengatakan bahwa doktrin saya itu benar, doktrin saya lurus. Mau dia teologi perjanjian, mau dia teologi dispensasi, mau dia Pentakosta maupun yang lain. Ya, secara doktrin tidak ada, mereka semua mengatakan bahwa doktrinnya itu benar. Namun segala sesuatu yang diakui itu harus diuji dari hasil tafsir yang membangun doktrinnya. Akhirnya kita akan melihat mana ayatnya. Kan biasa begitu kalau kita belajar sebuah doktrin. Ya, kebangkitan itu adalah sesuatu nilai dia adalah sesuatu yang historis. Mana ayatnya kan gitu. Lalu kita ambil 1 Korintus 15 biasanya. Ya, biasanya kita seperti itu. Jadi 2 Timotius 2 ayat 15 adalah ayat yang bisa dipakai oleh semuanya di dalam mau menyatakan kebenaran doktrinnya, bahwa saya benar mengajarkan doktrin ini. Tapi sekali lagi kita harus melihat ajarannya itu seperti apa, ayatnya juga harus kemudian dilihat satu persatu. Jadi mungkin terakhir ini pesan dari 2 Timotius 2 ayat 15 bagi gereja. Ini terakhir. Apa pesan 2 Timotius 2 ayat 15 bagi gereja? Ada 4 di sini, ya. Dari ayat 14 sampai ayat 18. Maka gereja harus tetap konsisten mengajarkan firman yang benar, dalam tanda kurung, karena masing-masing akan mencoba berusaha menyatakan bahwa saya lah yang benar. Agar tidak terjadi katastrofe atau kekacauan yang dapat menghancurkan iman dan kesatuan jemaat Allah dari ajaran sesat.
Jadi gereja harus memang tetap konsisten mengajarkan firman yang benar. Gereja harus memperhatikan metode dan cara menafsir teks-teks Alkitab secara dinamis dalam sejarah. Kata kerja diligent merupakan panggilan yang kuat dan usaha dengan penuh ketelitian dari seorang pelayan Tuhan. Jadi artinya kita semua di sini, saya percaya kita semua di sini adalah pelayan Tuhan. Memang bagaimana kita menyajikan sebuah kebenaran, maka tentu supaya kita tidak malu, supaya kita tidak kemudian tidak berkenan kepada Tuhan, maka apa yang kita beritakan, apa yang kita ajarkan, maka itu harus dengan usaha yang amat sangat, bahwa apa yang kita ajarkan itu memang benar. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang ketiga, gereja harus tetap konsisten memberitakan firman yang telah dipegang gereja segala abad secara teruji. Karena gereja yang sekarang ini tidak mungkin ada kalau tidak ada gereja secara estafet dari abad pertama. Dan ya mungkin yang bisa kita pegang bersama-sama adalah pengakuan iman rasuli. Walaupun kadang-kadang ada satu dua yang kurang setuju juga. Tetapi paling tidak pengakuan iman rasuli apa yang ada menjadi satu doktrin yang dipegang oleh gereja. Ya. Memegang teguh doktrin utama tentang Alkitab. Ya. Jadi ada ada empat lah yang paling saya utamakan di sini. Bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Doktrin Allah Tritunggal. Doktrin Yesus adalah firman. Dan keselamatan hanya oleh iman dalam karya Yesus Kristus. Jadi ini merupakan doktrin yang harus konsisten dipegang. Ya, ada perkembangan, ada perbedaan, atau semuanya. Tetapi kalau yang ini harusnya tidak boleh. Yang empat ini tidak boleh berbeda ini. Tidak boleh berbeda. Ya, ada cara-cara menjelaskan kita mungkin berbeda, tetapi prinsipnya dia tidak boleh kemudian berbeda. Yang keempat, dengan demikian gereja dapat menjaga kesatuan dan perdamaian di dalam jemaat-jemaat Kristus. Nah, ini kita sebagai pelayan, kitalah yang mendorong ini. Ya, supaya jangan terjadi kekacauan, tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan yang benar ke arah Kristus. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk 2 Timotius 2 ayat 15. Saya serahkan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Oki Oto-Oto yang sudah menjelaskan secara biblikal, ya, analisis biblikal terhadap 1 Timotius pasal 2 ayat 15 menyangkut soal kata atau frase rightly dividing the word of truth. Yang menjadi pertanyaan sekarang mungkin begini Pak Oki, dari kata ortotomeo itu kan ditemukan dua kata sebetulnya dalam bahasa asli. Atau sebelum masuk di situ dulu lah, kita melihat bahwa ada penulisan-penulisan baik dari King James Version, KJV ya, baru kemudian ada dari bahasa Indonesia sendiri lain, Lembaga Alkitab Indonesia. Ada banyak hal yang kita lihat itu sendiri dalam bahasa Inggris itu punya variasi dalam menempatkan kata ortotomeo itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau saya boleh mengatakan, apakah Pak Oki juga sedang ingin menyampaikan bahwa ketika menafsirkan secara eksegesis gitu ya, ke eksegesis harus kembali ke sumber primer, begitu Pak ya? Harus kembali ke sumber primer dalam pengertian bahasa asli atau teks asli dari frase yang kita sedang tafsirkan, begitu Pak ya? Ya. Oke. Kemudian kita kembali ke soal kata tadi Pak, bahwa dari ortotomeo itu sendiri dan dia terbagi atas dua kata ya. Yang pertama itu temo yang berarti memotong, dan yang kedua ortos artinya memotong lurus. Dan kalau tadi kalau tidak salah diberikan ilustrasi seperti Paulus sedang memotong kulit untuk pembuatan tenda, itu harus memotong dengan lurus tepat, tidak boleh bengkok sedikit pun. Bergeser sedikit maka hasil dari karya tenda itu juga akan terlihat tidak baik. Nah, apalagi dalam konteks yang sekarang ini adalah bagaimana menyatakan tentang kebenaran itu harus betul-betul secara lurus, straight gitu kan. Nah, kalau begitu maka
eh, apa yang lebih dapat memberikan indikasi kuat terhadap penafsiran itu sendiri di dalam beberapa kitab? Apakah harus dengan menggunakan ortotumeo ini atau harus menggunakan standar yang lain? Bagaimana? Maksudnya maksudnya dalam mengajarkan kebenaran begitu, Pak Iya, Waldo? iya betul itu. Jadi kalau seperti ini kan Hmm. pandangan dari eh, beberapa eh, apa ya, beberapa eh, kelompok lah, khususnya Ya, untuk kaum dispensationalism, gitu kan? ya, ya, Nah itu juga sendiri kalau kita bicara kaum dispensasional juga kan ada beragam kan, ada ya, klasik, ada apa ya hyper, bahkan ada progresif, gitu kan? Nah, ya. kira-kira yang paling tepat untuk menjadikan dasar di dalam satu penafsiran yang tepat itu bagaimana menurut Pak Oki sendiri? Ya. Jadi memang kita harus kita dalam kita belajar dan kita memahami, maka teologi sistematika itu paling mudah dipahami. Karena teologi sistematika dia sudah memberikan satu pengajaran secara utuh, lalu kemudian ayat-ayatnya juga sudah boleh dikatakan ayat-ayat itu sudah ditafsir sesuai dengan pengajaran daripada teologi sistematika tersebut, begitu ya. Tetapi itu adalah pada tingkat awal pada waktu kita belajar. Tapi pada waktu kemudian kita makin lama kita belajar, lalu kemudian kita sudah masuk ke dalam misalnya kita berkhotbah atau kita menafsir sebuah teks, ya kita mau membuat satu pengajaran kan nggak harus dari teologi sistematika, nggak harus cuman bibliologi, lalu kristologi dan semua kan pengajaran banyak sekali beragam-ragam gitu ya, bahkan bisa berkaitan dengan masalah politik dan semuanya. Nah, pada waktu kita mau membangun itu maka eh ya itu udah tingkat yang sudah lebih advance, maka kita harus mau tidak mau kita harus kemudian menafsirkan teks ini secara yaitu tadi secara eksegesis itu teks aslinya yang harus kita ambil, tetapi teks aslinya ini untuk kebutuhan sekarang maka harus kita transfer apa yang menjadi makna pada saat itu belum tentu itu bisa diterapkan untuk masa sekarang walaupun prinsipnya benar gitu. Saya kasih contoh misalnya kita kita ya sesama kita selalu bilang salam kudus begitu. Sedangkan di dalam Alkitab adanya cium kudus kan. Tapi kan artinya prinsip itu bisa kita bawa sekarang. Tapi kan bagaimana cara kita memberikan salam dengan kasih kepada saudara seiman kita mungkin di dalam tiap budaya akan berbeda gitu. Kalau di Belanda saya dengan laki-laki saya cium pipi kiri pipi kanan 3 kali begitu ya. Tapi kan itu enggak di Indonesia enggak gitu ya. Tetapi artinya prinsip itu yang kemudian kita tafsirkan. Beberapa orang mungkin akan mencoba secara literal. Oh berarti harus cium kudus lah gitu karena di Alkitab harus cium kudus. Nah ini adalah bagaimana kemudian kita memahami teks pada masa saat itu ditulis. Lalu kemudian bagaimana penerapan teks itu bisa kemudian kita ambil intisarinya. Terlebih kita bisa menerapkan teks itu pada masa sekarang. Jadi mau tidak mau memang sebagai seorang pelayan untuk kita itu tadi bahasanya itu tadi sebentar saya coba ini lagi. Jadi untuk bahasa itu tadi bahwa kita menjadi seorang pekerja yang tidak akan malu ya, yang bisa berkenan kepada Allah, maka mau tidak mau kebenaran itu harus correctly handling. Kita harus bisa menangani dengan benar teks itu ya. Ya tentu ini sekali lagi kita berproses, masing-masing kita berproses gitu ya, dan saya tahu ya ada trial errornya lah ya. Kalau saya sendiri ini dari saya sendiri ya, saya dulu saya banyak melakukan kesalahan misalnya dalam penafsiran ya. Tapi kemudian kita semakin dekat dengan penafsiran yang sebenarnya. Baik, Pak Oki. Ada satu lagi pertanyaan ini sebelum kita lempar ke floor atau ke audiens. Ya. Jadi penafsiran yang harus juga tidak terlepas dari historical maupun kontekstual begitu, Pak? Ya. Nah, itu bagaimana menghubungkan ortotumeo itu juga di antara jepitan dua ini, historical sesuatu yang
sudah pas gitu, dan kemudian Hmm. berkontekstual terhadap sesuatu yang future gitu atau present. Iya. Ya, jadi kalau ototomio dari arti katanya kan sudah jelas, gitu ya. Dari arti katanya sudah jelas, dari konteksnya sudah jelas. Lalu kemudian historisnya apa yang terjadi pada masa Paulus, ya. Apakah Paulus sedang menulis surat kepada Timotius tentang bagaimana dia harus membagi Alkitab? Ini kan kita tidak dapat itu di dalam teks, gitu. Kita tidak dapat itu. Pesan Paulus kepada Timotius adalah bagaimana dia menjadi satu pekerja yang tidak usah malu, ya. Untuk itu dia harus menafsirkan kebenaran itu seperti yang telah diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Paulus kepada Timotius khususnya berkaitan dengan itu tadi, masalah kebangkitan yang kemudian dibuat alegorinya begitu ya, semacam kayak menolak kebangkitan daripada jasmani di depan, tapi kemudian ditafsirkan menjadi satu kebangkitan rohania. Nah, ajaran-ajaran gnostik sesat itulah yang kemudian harus ditentang sebenarnya oleh Timotius. Cara menentangnya adalah dengan mengajarkan kebenaran itu apa adanya, seperti yang diajarkan oleh Paulus. Iya, Jadi baik. teks historisnya itu, situasi yang terjadi pada saat itu adalah seperti itu. Iya, baik Pak Oki. Memang ini menarik sekali karena kalau di zaman Judaistik dan kemudian muncul Gnostik yang mengarah ke Judaistik, itu muncul kalau tidak salah itu salah satu juga surat Paulus kepada jemaat di Galatia ya. Ya, Artinya Kolose, hampir Kolose, semua, hampir hampir semua ya. Betul. surat-surat yang ada di dalam itu selalu berkaitan dengan, ya kita nggak bilang juga Yudaisme, tapi artinya Yudaisme dan Gnostik ini saling menggunakan. Gnostik itu dia mau mematikan kedagingan dengan menggunakan aturan-aturan Yudaisme yang tidak boleh makan ini dan tidak boleh ini itu, gitu. Iya. Nah, Yudaisme juga menggunakan semacam Gnostik ini untuk kemudian bisa menegaskan atau bisa membela bahwa nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tetapi itu bukan, artinya itu bukan Yahudi, bukan Ibrani sebenarnya. Karena yang apa yang ada di dalam perjanjian lama itulah yang sudah dijelaskan oleh Paulus di dalam surat-suratnya, apakah itu Roma ataukah itu Galatia, itu yang dimaksud perjanjian lama. Jadi bedakan antara orang-orang yang memang benar-benar mengerti perjanjian lama seperti Paulus dengan orang-orang seperti kayak kaum Gnostik atau Yudaisme seperti Farisi dan Saduki yang salah paham terhadap perjanjian lama. Itu yang mesti dibedakan. Baik. Oke, terima kasih Pak Oki untuk jawaban yang sudah sangat lengkap saya pikir, dan ini ada raise hand dari Dr. Joni Pabisa. Selamat malam Pak dosen. Silakan kalau mau menyampaikan pertanyaan. Ini ada. Selamat malam Pak Dr. Oki. Aduh, Pak Dokter Joni ini lagi lagi dalam perjalanan ini kayaknya. Iya, minta maaf ini di perjalanan ini. Iya Pak. Pertama, kalau bicara garis lurus itu kan juga bisa bervariasi. Kalau background saya S1 matematik, garis lurus itu tergantung posisi kita itu. Seandainya tangan itu mau tangannya ke depan garis lurus juga, mau tangannya ke samping juga garis lurus, asal lurus. Mau sejajar dengan telinga juga garis lurus kan gitu. Sehingga demikian akan berpotensi memang menjadi berbeda-beda ketika bicara garis lurus. Kemudian kita melihat fakta bahwa misalnya pada saat manusia masih suci, setelah mereka jatuh dalam dosa, ternyata ada perubahan yang sangat fundamental, dan itu tidak bisa dilakukan setelah manusia diusir keluar dari Taman Eden. Itu jalan terus sampai masuk Nuh, sampai masuk Abraham, lalu bangsa Israel hidup dalam hukum, dan kemudian Paulus dengan jelas sekali melakukan penegasan pembedaan itu dengan itu berbeda.
dengan apa yang dia beritakan. Sehingga demikian dari case itu jelas bahwa memang di dalam Alkitab itu ada yang berbeda. Masalahannya adalah jika kita melakukannya untuk kesucian, maka kita akan melanggar yang Rasul Paulus bilang dan lain-lain. Rasul Paulus kita lakukan juga melanggar yang lain. Ini barangkali perlu penjelasan. Kemudian ada hal yang kecil sebenarnya menjadi pertimbangan bagaimana membagikan dengan benar jika pengajar tidak terlebih dahulu memotong dengan benar. Eksegesis yang ketat tentunya diperlukan sekali. Jadi ulang, bagaimana membagikan dengan benar jika pengajar tidak terlebih dahulu memotong dengan benar. Lanjutan dari itu, jika yang penting adalah membagi, apakah itu berarti semua orang bisa mengajar asalkan punya keberanian? Timotius 2 ayat 15 ditujukan kepada pekerja yang menyeratkan keahlian dan pelatihan. Bagaimana Pak Dr. Oki memberikan penjelasan untuk hal ini? Demikian, terima kasih. Ya, kasih. Jadi yang pertama tadi bagaimana perjalanan manusia, lalu kemudian dari kesucian dan semuanya. Saya pikir itu sesuatu hal yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Waktu kita melihat, maka kita akan menyadari adanya perbedaan-perbedaan di dalam masa itu. Jadi disitulah sebenarnya kita orang-orang dispensasi sebenarnya ya. Kita orang-orang dispensasi bisa melihat itu ya. Jadi kita orang dispensasi bisa lebih, boleh dikatakan kita bisa lebih memberikan penjelasan yang baik begitu. Karena orang biasanya melihat Alkitab itu sebagai sebuah satu kesatuan. Tapi ternyata di dalam Alkitab itu kok ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi dengan kita ya ke pertanyaan yang kedua, dengan kita kemudian kita dilatih, kita belajar, lalu kemudian dengan demikian kita bisa membagikan firman Tuhan itu dengan tepat. Itu posisi kita sekarang gitu memang. Tapi kalau dalam posisi Timotius kan, orang-orang dari dalam abad pertama itu kan mereka tidak melakukan seperti kita, mengeksegesis teks gitu. Mereka mendapatkan pengajarannya itu memang benar-benar mendengar dari Paulus. Nah, itulah pengajaran yang tepat begitu ya. Nah, dalam perjalanan masa itu, nah pengajaran itu kan sudah boleh dikatakan secara sejarah itu sudah gapnya sudah panjang sekali dengan kita. Sehingga kita yang ada gap sekarang ini kita mencoba melihat pengajaran Timotius, ya apa yang sebenarnya diajarkan Paulus kepada Timotius dengan melihat teks Alkitab. Nah, Paulus tidak berbicara kepada kita, kita hanya punya teks Alkitab dengan doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran gereja yang sampai ini ada di kita, tapi kan pengajaran itu sangat bermacam-macam sekali. Sehingga memang apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Joni, mengapa seorang pelayan itu harus kemudian dia belajar, harus kemudian dia dilatih, ya, apalagi dalam hal doktrinal berkaitan dengan teks, maka ya mau tidak mau kita harus balik lagi kepada bahasa aslinya begitu ya. Untuk kemudian kita bisa menafsirkan teks, lalu kemudian setelah teks ini ditafsirkan dengan benar, maka kita kemudian bisa membagikan teks itu supaya bisa diterapkan pada masa sekarang. Dan itu sekali lagi tidak hanya kemudian belajar doktrin saja dari guru-guru kita, ya, tetapi bagi yang akan menjadi pengajar, ya, ikutilah saran Pak Dr. Joni untuk kemudian belajar. Terima kasih, Pak. Baik, bagaimana Pak John? Masih perlu menanggapi? Iya. Yang tadi itu ada hal penting sebenarnya. Sebentar saya lihat dulu. Ya. Yang saya katakan tadi, jika yang penting adalah membagikan sesuai dengan penyampaian tadi, apakah berarti semua orang itu bisa mengajar? Oke. Asalkan punya keberanian.
Itu barangkali yang perlu ya. Itu yang tadi saya bilang, Pak. Berikan pencerahan, Pak. Kemudian yang kedua, memang bagus kalau misalnya kita kembali ke teks asli ya. Tetapi bagaimana pandangan Pak Dr. Oki terkait dengan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang dipegang oleh kita? Kalau kemudian ada kesan banyak kesalahan, gitu, banyak kekeliruan, berarti selama ini terjadi pembohongan terhadap Alkitab yang kita pegang, yang kita sebut sebagai firman Tuhan itu, gitu kan? Kalau harus selalu kembali ke teks asli. Apakah penerjemahan ini bukan karena pekerjaan Roh Kudus? Itu pertama. Yang kedua, kan tidak semua tahu bahasa asli ini. Dan tidak mungkin bahasa asli itu kita bawa ke rumah-rumah. Bawa ke jemaat-jemaat awam. Bagaimana melakukan supaya betul-betul firman Tuhan ini bisa diajarkan. Demikian, terima kasih. Jadi sama sebenarnya waktu kita mau mengajarkan dispensasi, lalu kemudian kita bilang kita menggunakan rightly dividing begitu. Tapi kenapa kita nggak pakai bahasa Indonesianya aja? Terus terang memberitakan. Jadi artinya dalam hal ini ya bukan berarti semua orang harus bisa bahasa asli. Tapi itu bagi kita yang kemudian mengajar itu sangat disarankan sekali supaya kemudian ya apa yang kita dapatkan, kita kan diajarkan oleh orang. Nah, apa yang diajarkan oleh orang itu pertama-tama waktu kita sebagai orang awam yang baru belajar, maka kita menerima begitu saja. Nah, kalau hanya dengan keberanian saja dan kita hanya memegang apa saja yang diajarkan oleh guru kita, itu saja yang kita pegang. Maka ya itu dia masalahnya gitu. Ternyata guru kita juga bisa salah gitu. Guru kita juga bisa salah. Dan tentu kita sebagai orang yang belajar kita juga harus kemudian kita uji juga apa yang kemudian disampaikan kepada kita. Jadi ya bukan cuma sekedar berani saja ya, tetapi juga kita coba cek and recheck lagi apakah yang memang diajarkan itu benar atau enggak. Ya namanya juga kita manusia dan saya pikir ada beberapa yang sudah jadi guru saya waktu itu pun ternyata mengajarkan satu hal yang sangat ya boleh dikatakan sesat juga enggak, tapi mengakibatkan sesuatu yang perpecahan yang luar biasa di dalam gereja kami. Itu guru saya begitu ya. Dan dulu saya mengikuti dengan buta, tapi kemudian ya saya mulai recheck lagi. Berarti kan saya harus mulai belajar lagi untuk supaya bisa tahu bahwa kebenaran itu sebenarnya seperti apa. Lalu apakah kemudian kita harus cek lagi di dalam bahasa asli kita? Nah, bahasa Indonesia kita, saya katakan itu cukup untuk kita mengerti pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan. Saya pikir itu sudah cukup. Dan saya kenal, ya saya Pak Dr. Joni juga pasti kenal orang-orang yang luar biasa yang hanya dengan menggunakan teks Alkitab bahasa Indonesia saja. Ya saya kenal dengan orang-orang yang luar biasa sekali gitu. Tapi ya sekali lagi, mungkin kita mau kemudian meneliti seperti tadi rightly dividing. Pada waktu kita diajarkan rightly dividing ini adalah dispensasional, maka apakah itu kemudian teksnya benar atau tidak? Tentu teks tidak mau mengajarkan ke situ, walaupun secara tidak langsung kita sebagai orang-orang yang kemudian diajar dispensasional, kita mengatakan bahwa kita mengajarkan Alkitab itu secara benar di dalam teologi dispensasional. Tapi teks itu kan tidak secara langsung mengatakan demikian di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 begitu, Pak. Oke, terakhir Pak. Pak Walda terakhir ini. Boleh? Silakan. Oke. Dari mazhab yang ada di dispensasional sampai masuk di Kopenan pun ada yang mengaku dispensasional. Ada. Kira-kira mereka itu lahir berdasarkan pemikiran apa? Gitu. Ya, jadi dispensasional di Kopenan, kemudian dispensasional di Anugerah ini yang banyak sekali. Ya. Nah, itu lahir atas dasar apa? Dan menurut Dr. Oki, kira-kira mana yang paling benar di antara mereka? Jadi mesti lihat historisnya. Jadi memang artinya
dispensasi sendiri, kalau itu hanya membagi Alkitab, maka saya pikir semua orang akan membagi Alkitab. Paling tidak membagi perjanjian lama, perjanjian baru. Karena mereka mendapati ada hal-hal di perjanjian baru itu boleh dikatakan itu tidak dilakukan di dalam perjanjian lama, begitu ya. Jadi semua orang dia akan melihat perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab. Tapi dispensasi kan dia punya sesuatu kekhususan di dalam melihat perbedaannya itu. Kekhususan di dalam dispensasi adalah melihat perbedaan antara Israel dan gereja. Itu yang menjadi ciri khas daripada dispensasi itu sendiri. Kalau hanya pembagian-pembagian gereja, maka teologi perjanjian dan semuanya itu juga merupakan mereka juga membagi Alkitab itu, ada yang 4, ada yang 6, atau bahkan ada yang sama seperti kita orang dispensasi, karena bukan kebetulan orang dispensasi itu membagi kitab-kitab Alkitab itu berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada. Perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, lalu kemudian perjanjian Musa, ya itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang memiliki cara pandang yang sama waktu melihat bagian-bagian itu. Dan mana yang benar ya? Semuanya memiliki perkembangan. Jadi kalau lihat dispensasi, ya dispensasi ini kan mulai dari Darby, lalu kemudian berkembang. Pertama-tama perkembangannya itu di dalam Bullinger yang ekstrim ultra dispensasi, tapi kemudian diperbaiki oleh Charles F. Baker dengan pandangan mid-act. Pandangan mid-act juga apakah 9, apakah 13 itu juga berbeda-beda cara pandangnya begitu ya. Lalu juga kemudian dari situ kemudian berkembang menjadi moderat ya, dispensasi moderat, dan tahun 1980-an menjadi dispensasi yang progresif. Nah, sebenarnya ini kan dispensasi hanya memberikan salah satu metode atau cara di dalam kita melihat Alkitab. Nah, kadang-kadang dalam penerapan hidupnya sendiri, orang-orang dispensasi dalam menerapkan hidup, dalam penginjilan dan semua, kadang-kadang tidak berbeda dengan orang-orang seperti teologi perjanjian. Ya. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam dispensasi, dalam eklesiologi, ataupun dalam sampai kepada eskatologinya. Ya, jadi saya pikir ya itu dia tadi, bahwa perbedaan-perbedaan eklesiologi dan eskatologi itulah yang kemudian nanti yang mungkin Pak Dr. Joni Pabisa waktu itu katakan, kadang-kadang itu cuma di dalam konsep saja begitu ya, di dalam konsep saja, tapi ternyata kehidupan rohani kita dan semuanya itu ternyata kita nggak jauh berbeda dengan orang-orang yang punya teologi lain. Jadi itu satu hal kita bicara eklesiologi, satu hal kita bicara eskatologi, tetapi satu hal juga kita bicara mengenai penginjilan dan kehidupan pertumbuhan orang Kristen secara universal sekarang. Jadi itu yang mungkin harus kita perhatikan. Terima kasih Pak Dr. Joni. Baik, terima kasih Dr. Joni yang sudah menghangatkan suasana, ya Pak. Dan kemudian Dr. Oki juga sudah memberikan jawaban. Di sini ada 3 yang raise hand, di room chat juga ada yang menyampaikan pertanyaan, tapi one by one. Karena di sini sudah terlebih dahulu Prof. Jimmy Pusangi yang tadi sudah raise hand. Dengan demikian saya coba menuju ke Prof. Jimmy Pusangi. Silakan Prof. Saya orang awam. Saya membaca Alkitab apa yang ada di teks saja. Pengertian saya 2 Timotius 2 ayat 15, saya hanya membagi 3 saja. Saya tidak bicara dispensasi. Tetapi saya hanya bicara dulu, sekarang, dan yang akan datang. Alkitab itu dibagi dulu, mulai dari Kejadian sampai dengan Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Pasal 9 pertobatan Paulus, pasal 13 pelayanan Paulus. Kita sendirikan saja Kisah Rasul. Kemudian bagian yang kedua saya bagi, yaitu 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu adalah rasul untuk orang bukan Yahudi, untuk raja-raja, dan untuk orang Yahudi. Dan dia tidak membedakan lagi. Sesudah itu, sesudah kita Filemon, kita tahu bahwa itu akan terjadi depan nanti. Pertama juga kita mesti mengetahui bahwa Tuhan tidak memberikan pada Paulus itu gedebuk, tetapi diberikan secara progresif.
Tapi kita mesti tahu Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Jadi itu tafsir ini, tafsir itu ya oke lah manusia, mesti kronologis, mesti ya. Tapi saya percaya tidak mungkin Tuhan mengikuti kronologis. Karena dia tidak diikuti waktu. Kita yang belajar yang uh, kronologis. Jadi saya hanya bahagi 3. Pertama, Kejadian sampai dengan Kisah Rasul, pasal 9, kemudian, atau pasal 13, kemudian 13 kitab Rasul Paulus, kemudian yang akan terjadi mulai sesudah kitab Filemon sampai dengan Wahyu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Oki, karena sejak dari tadi yang saya dengar yang disampaikan tidak menggunakan power of God. Power of God itu apa? Kedua, saya mau tanya, Pak Oki kalau mati kemana? Kalau iya, apa dasarnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama adalah kita melihat apa yang dikatakan oleh Profesor Pak Cimi Kusanggi adalah kita melihat Alkitab itu secara utuh begitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kita melihatnya juga seperti itu gitu ya. Kita melihat ada pembagian-pembagian itu ya, tentu Rasul Paulus sendiri, lalu kemudian ada lagi ke depannya itu ya, khususnya ada masa-masa tribulasi dan masa 1000 tahun ke depan. Ya, itu adalah pembagian. Tapi ya, sekali lagi saya menyoroti bagaimana menafsirkan 2 Timotius 2 ayat 15. Tentu sebagai misalnya ya, saya nggak mau bilang juga Pak Prof Jimmy Posage orang awam, ya. Tentu tidak gitu ya. Tentu kita kita tahu itu, saya juga tahu itu. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa memberikan penjelasan, kita juga bisa memberikan keyakinan kepada orang-orang, misalnya orang-orang yang tidak setuju dengan prinsip dispensasi ini, begitu ya. Bagaimana orang-orang yang nggak setuju itu, maka kita menggunakan Alkitab itu apa adanya. Nah, pada waktu itu mungkin ada yang mungkin kenal Bapak almarhum Pak Roni Sibarani. Nah, kan Pak almarhum ini dia itu dari dispensasi dia pindah ke teologi perjanjian karena mengikuti Pak Stephen Toll. Nah, waktu itu saya memberikan pengajaran tentang apa itu dispensasi sebenarnya gitu ya, dari sisi pandang Alkitabnya itu, pengajaran Alkitabnya. Nah, pada waktu saya mengajarkan dispensasi, saya tidak kemudian mengangkat 2 Timotius 2 ayat 15 sebagai rightly dividing pembagian Alkitab itu. Tapi saya menggunakan teks-teks Alkitab yang memang jelas sekali ada pembagian. Ya. Jelas sekali ada pembagian itu ya. Tidak bisa kemudian disamakan antara perjanjian lama, perjanjian baru, seperti teologi perjanjian itu kemudian dia menyatakan orang Israel itu juga sama dengan gereja gitu. Itu jelas sekali saya tidak setuju dengan itu. Tetapi dengan penjelasan-penjelasan saya di luar daripada rightly dividing dan bagaimana kemudian Allah mengatur masa-masa ini di dalam kehidupan manusia. Oke, silakan Bu Yoran. Oke, shalom. Shalom. Baik, shalom semuanya, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini senang banget ya kita belajar Alkitab baru. Tadi ini hampir mirip dengan saya pernah ya ikut Bible Study Reincarnation ya sekitar 2024, tapi sekarang no, karena bla 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 bla, ya harus disampaikan. Saya pernah ya ikut Bible Study NTV, kadang ikut the Promise NTV, terus Oilers Ministry juga. Itu semuanya kita belajar Alkitab ya. Alkitab itu butuh banyak proses. Dan yang ada Wahyu saya pernah ikut. Itu kita belajar doktrinnya. Alkitab itu bukan kita belajar ya. Mana ya anak muda belajar apa namanya itu, belajar kitabnya lewat tes pribadi gitu. Jadi kita belajar analisisnya kayak gimana. Analisisnya ya memang ya anak muda terus belajar kitab gitu. Terus gini,
Jope tulis ini, bla 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 bla. Jope join Bible study, bla 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 bla. Dia dia ini begini loh. Tadi kita belajar ya Alkitab dan kita belajar kitab bukan kita sembarangan. Aduh, aku mau pengen belajar kitab nih. Aduh, aku mau pengen tentang kitabnya dimulai dari mana gitu. Ya, kita belajar di sini bukan ya kita belajar kitab itu kan kita belajar fokusnya bukan belajar gitu. Ya, kita belajar di sini kita aja. Tapi yang boleh ini kan analisis Alkitab ya. Mengapa Alkitab disebut sebagai firman Allah? Terima kasih. Saya ini pakai otak saya. Thank you so much. Maaf ya. Oke, Silakan Pak Oki, ini terima kasih, statement, Ram. statement Ya, kayaknya, bukan kenapa pertanyaan. Alkitab disebut firman Allah? Jadi Allah memberikan wahyunya, Allah menyatakan dirinya melalui tulisan-tulisan di dalam umatnya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu dari orang-orang Israel, nabi-nabi Israel, dan mereka kemudian menulis, dan itu menjadi warisan bagi umat Tuhan, khususnya umat Israel. Bagaimana mereka harus hidup berkenan kepada Allah, dan apa yang sebenarnya Allah inginkan dari mereka. Jadi Allah tidak bertemu kepada setiap orang lalu berbicara, tetapi dari peristiwa-peristiwa yang ada, dari mimpi-mimpi, dari nubuatan-nubuatan, semuanya dimasukkan, ditulis oleh para penulis Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, oleh dorongan Roh Kudus, sehingga mereka kemudian menulis apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Itu perjanjian lama dan juga perjanjian baru, ya, ditulis oleh para rasul-rasul Tuhan, ya. Dan itu juga ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada dan juga pengajaran-pengajaran yang ada di dalam gereja, peristiwa-peristiwa masalah-masalah yang ada dalam gereja, di mana Paulus juga kemudian dituntun oleh Roh Kudus, ya, sehingga permasalahan-permasalahan gereja yang ada itu semacam bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya, apa yang harus dilakukan. Jadi kenapa ini kita katakan firman Tuhan gitu ya, walaupun di dalam Alkitab kita ada perkataan iblis, ada perkataan orang jahat, ada hal-hal yang tidak baik juga di dalam Alkitab kita. Tetapi itulah yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Ya, kalau itu perkataan iblis, tentu Allah ingin mengajarkan bahwa itu tidak harus dilakukan. Tetapi kemudian ada perkataan daripada para pelayan Tuhan, para penulis Alkitab yang ada di dalam Alkitab, dan itu kemudian harus kita cerna, gitu. Sehingga memang benar dalam kita. Kalau kita cuma terima Alkitab gitu begitu saja, lalu kemudian kita baca, kita tidak akan mungkin mengerti tanpa adanya tuntunan daripada orang-orang yang mengajar kita. Sehingga kenapa kita perlu orang yang mengajar kita, supaya kemudian kita bisa mengerti Alkitab kita yang adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab kita itu walaupun dia ditulis oleh manusia, walaupun isinya sangat bermacam-macam sekali, ada sejarah, ada pengajaran, ada nubuatan, ya, ada kutukan, ada puisi dan semuanya, tapi semua itu adalah cara Allah supaya kita manusia bisa mengerti dari berbagai sisi, sehingga dari berbagai sisi ini kita manusia bisa mengerti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah berbicara kepada kita melalui kitab suci, yaitu firman Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Pak Oki. Ini ada sedikit kelakar ini tapi serius. Ada orang katakan begini, kalau mau belajar tentang kerajinan, itu nggak usah lihat di lain, lihatlah iblis juga rajin deh. Ya, bahkan dia setia dalam menggoda. Nah, ini kelakar saja. Oke, silakan berikut Pak Pastor Wilmar Yanis menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Dr. Oki. Saya mungkin kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah maksud rightly dividing ini membagi Alkitab menjadi dispensasi, sehingga muncul bahwa ini adalah sebuah metode tafsir rightly dividing ini. Nah, saya memang kalau pertanyaan ini, saya berpikir mungkin ini ada mispersepsi, karena kalau pertanyaan ini saya boleh jawab, saya juga tidak setuju bahwa rightly dividing itu adalah membagi Alkitab menjadi dispensasi. Kenapa tidak setuju? Karena Alkitab ini kan sudah terbagi berdasarkan cara Allah sebenarnya, yang disebut dengan dispensasi atau oikonomia.
Nah, rightly dividing dalam 2 Timotius 2 ayat 15 ini, kalau kita lihat konteksnya tadi dari makna ortotomeo tadi, konteksnya juga, nah saya melihat ini sebenarnya memang bukan metode tafsir, tapi adalah metode belajar. Kenapa metode belajar? Karena kalau metode tafsir ini kan sudah memuat beberapa prinsip di dalamnya, baik teks, konteks, gramatikanya, teologisnya, dan historisnya. Nah, karena kalau metode belajar berarti kita hanya disuruh, diperintahkan oleh Allah belajar memperhadapkan diri benar di hadapan Allah untuk bagaimana kita menemukan setiap bagian yang Allah sudah bagi yang disebut dispensasi itu. Itu yang saya tangkap selama ini ketika juga saya mau mengajar topik pelajaran dispensasi ini. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah maksud dividing ini membagi Alkitab menjadi dispensasi, saya juga tidak setuju. Nah, mungkin ini ada mispersepsi karena memang saya hanya melihat bahwa rightly dividing ini hanya metode untuk kita belajar bagaimana kita menemukan pembagian yang Allah sudah bagi ini yang disebut dispensasi itu. Karena kalau membagi kita tidak bisa membagi karena Allah yang membagi Alkitab ini. Nah, ini mungkin yang mispersepsi ini. Sehingga karena banyak sekarang pengajar-pengajar dispensasi yang berpandangan bahwa berdasarkan 2 Timotius 2 ayat 15 ini kita harus membagi. Nah, kalau kita membagi kita memang keliru. Saya juga tidak setuju. Tapi kita belajar memperhadapkan diri benar dengan menemukan setiap bagian-bagian yang ada yang Allah sudah bagi. Itu yang pandangan saya sampai saat ini yang saya pegang ketika saya coba mengajar pelajaran dispensasi ini. Jadi bukan rightly dividing untuk membagi lagi, kita bukan membagi, bukan kita yang membagi, tapi Allah yang membagi dalam dispensasi yang disebut oikonomia itu. Itu mungkin Pak Dr. Rocky, mungkin ada mispersepsi dari pertanyaan awal tadi. Apakah maksud rightly dividing membagi Alkitab menjadi dispensasi? Ya, saya juga memang tidak setuju dengan hal ini. Terima kasih Pak Dokter. Ya, tidak ada komen. Mantap. Oke. Ya memang kata secara literal kan di situ kata dispensasi kan diangkat dari kata oikonomia atau oikonomia. Dan iya, karena memang secara teks kan tidak ada kata dispensasi di situ oikonomia. ya. Ya. Jadi Artinya kalau kita membagi memang keliru karena Allah yang bagi, bukan kita yang bagi. Kita hanya disuruh belajar memperhadapkan diri benar di hadapan Allah atau berusaha dalam terjemahan baru tadi, berusaha memperhadapkan diri benar. Nah, kalau King James-nya kan kita harus belajar memperhadapkan diri benar. Jadi bukan kita yang membagi, tapi Allah yang membagi. Kita tugasnya menemukan setiap bagian itu yang disebut dengan rightly dividing. Atau makna ortotomeo tadi yang Pak Dokter sempat sampaikan tadi adalah menangani agar perkataan kebenaran itu disampaikan dengan kesungguhan tanpa ada kepalsuan atau pengurangan kebenaran. Terima kasih Pak Dokter. Ya, kasih. Jadi secara tidak langsung itu bisa dipakai bahwa kita orang-orang dispensasi yang mengajarkan dengan pengajaran dispensasi, kita adalah mengajarkan Alkitab dengan benar, begitu ya maksudnya. Oke, baik. Ya, Pak Dokter. Oke, Pak Wi, terima kasih. Pak Oki juga, terima kasih. Tadi saya terputus ya, sementara sebelum Pak Dr. Joni menyampaikan tambahan diskusi, di chat room itu ada yang menyampaikan pertanyaan. Kalau bisa tolong dibacakan, saya sudah hilangin. Oh ini ya, bagaimana kita dapat menghindari subjektivitas dan bias pribadi dalam menafsirkan Alkitab? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa interpretasi kita selaras dengan seluruh ajaran Alkitab? Membahas tentang objektivitas dan konsistensi dalam interpretasi. Berarti ini adalah bagaimana kita menafsir Alkitab. Artinya memang ada metode-metode tafsir yang harus kita kuasai. Ya, jadi ya pertama-tama ya kita bisa berbahasa Indonesia tentunya. Tapi kemudian kita juga harus kemudian ada metode. Jadi kita ada kelas-kelas misalnya hermeneutika 1, hermeneutika 2, dan itu bukan kita belajar tafsiran, tapi kita belajar bagaimana menafsir atau membaca Alkitab ini, lalu kita dapat mengetahui maksud daripada teks tersebut. Jadi ya kita harus mengikuti kelas-kelas tertentu, ya, dan juga kita terbuka untuk
buku-buku tafsir ya. Tentu buku-buku tafsir yang memang sangat baik lah gitu ya, memang sudah diakui gitu ya, metode tafsir dari Dallas kah atau metode ya orang-orang reform sendiri juga punya hasil-hasil yang cukup baik ya. Nah, jadi harus ikuti seperti itu atau diskusi-diskusi seperti ini juga mungkin kita sudah punya penafsiran terhadap satu teks, tapi mungkin ada para pelayan di sini yang kemudian bisa memberikan satu perbedaan. Nah, kok kita berbeda ya? Nah, kita bisa berdiskusi dan semua, dan mungkin dengan diskusi itu bisa membawa pemahaman kepada kita gitu ya, atau juga pemahaman kepada pelayan. Ya. Mungkin juga nanti ada, misalnya ada, wah ternyata nggak dapat, dua-dua itu cukup kuat gitu misalnya. Ya. Ya itu pun berarti kita masih berproses ke depan dalam hal-hal yang cukup sulit. Tetapi sekali lagi, hal-hal yang sudah mudah di dalam Alkitab dan apa yang Allah ingin sampaikan, masalah keselamatan dalam iman yang seperti tadi Pak Dokter Profesor Cipusangi bilang, itu sesuatu hal yang nggak perlu lagi ditafsir gitu loh. Ya, itu sudah pengajaran yang memang dari pengajaran yang sudah kita dapatkan, ya gereja mendapatkan itu walaupun ada di sana sini yang berbeda, tapi garisnya itu udah seperti itu. Allah Tritunggal, Yesus adalah firman, dan Allah itu sesuatu hal yang tidak mungkin kita, oh saya ada tafsiran lain akan hal itu. Nah, itu yang kemudian dalam kita belajar ilmu tafsir atau meneliti Alkitab, maka kita harus mengikuti kelas-kelas pelatihan penafsiran Alkitab. Baik, terima kasih Pak Oki. Dan saat ini kita ada satu penanya, mungkin ini yang terakhir ya. Silakan Dr. Joni Pabisa. Ya, makasih. Memang menarik yang disampaikan oleh Pak Wilmar tadi ya. Saya di posisi itu Pak Wilmar. Bahwa Alkitab itu Allah sendiri yang sudah membaginya gitu. Jadi bukan kita yang membaginya. Barangkali ini bisa menjadi sesuatu yang perlu dibahas lebih lanjut. Yang kedua, ini pertanyaan sederhana saja barangkali. Apakah orang percaya yang jatuh dalam dosa dan pada saat dia berdosa dia meninggal, apakah tetap masuk surga atau tidak ini? Demikian, terima kasih. Sebelum Pak Oki jawab, mana ini yang penanya? Kok cuma suara ada ini? Tambah Ada ini. Pak Oki. Aduh. Oke, silakan Pak Oki. Iya, jadi memang itu yang sebenarnya artinya kita tidak bisa langsung mengatakan rightly dividing adalah kemudian kita yang membagi dispensasi-dispensasi yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kita menemukan kebenaran tentang pembagian-pembagian yang Allah tulis di dalam Alkitab. Ya, artinya kita yang menemukan kebenaran itu gitu ya. Kebenaran yang sudah dinyatakan Allah di dalam firman Tuhan. Jadi itu kita sama di situ. Dan untuk yang kedua, ya pertanyaannya memang sederhana ya. Saya ikut guru-guru saya yang ada di Dallas yang kemudian diajarkan oleh Pak Charles F. Baker, lalu diajarkan juga oleh guru-guru saya, kalaupun dia buat dosa maka dia akan tetap ke surga. Pak Dr. Joni, bagaimana? Perlu ada tanggapan atau cukup dengan penjelasan tadi, Pak? Ya, nanti kita lihat saja di surga, Pak, kalau begitu kan. Kalau pengajarnya Pak Dr. Joni, Pak James David sama juga sih. Oke, terima kasih Pak Dr. Oki. Ya. Terima kasih Pak Walda. Terima kasih Tuhan Yesus Pak. memberkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Yang pasti kita tidak bergambling ya. Oh itu sudah baku kalau itu nggak bisa Ya, ditawar. oke, baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita sudah di penghujung sebelum Pak Oki, Dr. Oki Oto-Oto akan menyampaikan closing statement malam hari ini. Sekaligus mungkin kita akan mendengarkan warta pelayanan yang akan disampaikan oleh Pak Marlon. Silakan, Pastor Marlon. Oke, baik. Mana tuh muka? Aduh. Salam jumpa luar biasa untuk kita semua yang malam hari ini boleh gabung dalam pembelajaran kita. Tentu materinya luar biasa.
yang disampaikan oleh hambanya, Pak Dr. Oki Oto-Oto, dan semua pasti tercerahkan malam hari ini. Kalau ada masukan-masukan, pasti diterima, ya, ditampung. Ada banyak hamba-hamba Tuhan ini yang terlibat, yang aktif dalam pelayanan, tentu sangat terberkati dengan pelajaran kita di malam hari ini. Dan seperti biasa bahwa pelayanan Grace Ministry dilakukan setiap minggu secara bergantian, yaitu biblikal, pembelajaran Alkitab, atau kita ibadah online, ya, sehingga itu dilaksanakan secara bergantian. Ada pelayanan-pelayanan Grace Ministry secara offline, dan itu juga tetap berjalan seperti biasanya, karena itu tetap terus didukung untuk pelayanan kami, dukung di dalam doa supaya pelayanan ini tetap terus berjalan. Bahkan tolong disupport untuk rencana kegiatan Sabda dan Nada yang direncanakan tahun ini 2025 pada bulan Juni atau Juli nanti. Kita berdoa supaya apa yang dibutuhkan semua bisa tersedia dengan baik, termasuk yang terlibat maupun para panitia, ya, baik pengisi acara maupun panitia yang mempersiapkan, terlebih para donatur, ya, berdoa supaya Tuhan kirim donatur-donatur yang bisa membantu kesuksesan kegiatan ini, supaya ada banyak jiwa yang juga boleh kita jangkau dengan Injil, karena ini adalah tujuan yang mulia dalam misi pelayanan Grace Ministry yang melibatkan semua, ya, dari berbagai denominasi gereja yang ada, secara khusus yang tergabung, ada dari GIKI, ada dari GAA, ada dari Gerika, dan juga yang lain, ya. Ini lintas denominasi, dan semua yang boleh berpartisipasi untuk kemuliaan Tuhan itu sangat terbuka. Apalagi lewat kegiatan PSN ini atau Sabda Nada ini, secara khusus lewat Pastor Charles Simamora, ini dia akan menghubungi para hamba-hamba Tuhan secara khusus yang ada di Sulawesi Utara untuk boleh mendukung secara aktif kegiatan ini, dan kita berdoa supaya kita sama-sama boleh bersinergi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk pelayanan Grace Ministry yang ada di Cilacap, oleh ada beberapa rekan-rekan kita yang layani secara online maupun secara offline, dan juga ada pelayanan Grace Ministry di rutan rumah tahanan, baik di Malendeng, Manado, dan juga ada kegiatan-kegiatan Grace Ministry yang lain secara offline. Dan ini yang boleh menjadi perhatian kita semua, kita dukung. Mohon juga dapat disampaikan kalau ada rekan-rekan, para sahabat-sahabat Grace Ministry, hamba Tuhan yang juga tergabung dalam kegiatan ini, kalau ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, bisa saja langsung share di grup yang sudah tergabung, bisa disampaikan. Jadi supaya kita bisa menata bukan hanya ketika Zoom ini jalan, ya, atau kegiatan ini mulai ketika Zoom ini dilaksanakan, tapi boleh disampaikan lewat grup WhatsApp yang ada, supaya tim juga bisa mengkomunikasikan itu untuk kita semua. Siapa saja yang butuh kita doakan, silakan disampaikan untuk kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudara di malam hari ini, tentu Tuhan Yesus memberkati, dan dengan segala aktivitas jaringan kita semua, Tuhan berkati, dan saya selanjutnya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Marlon Tahir. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin tambahkan sedikit ini Pak, mohon izin ya, sehubungan dengan acara tanggal itu kita sudah tetapkan acaranya tanggal 14 Juli 13 Juli 2025, dan bertempat itu di Hotel Arya Duta Hotel Manado.
Nah, jadi sekilas acara itu memang kita akan menyampaikan penginjilan, tetapi penginjilan lewat lagu-lagu dan juga lewat teatrikal. Saya belum dapat gambaran jelas ini karena dari Pak Dr. Joni Pabisa yang akan merancang acaranya, acara event di acara itu sendiri. Tapi kalau saya coba gambarkan di situ hanya tidak ada khotbah sama sekali, ya. Tetapi di situ hanya bicara tentang menyampaikan pujian lewat ciptaan lagu kita-kita semua, ya. Kemudian nanti di situ ada teatrikal. Apakah itu seperti itu yang dimaksud, nanti Pak Dr. Joni jelaskan sendiri. Dan itu tergabung, dan ini sudah panitianya sudah terbentuk, ya. Salah satu di sini Pak Pendeta Harol sebagai apa tadi koordinator doa yang tadi Pak Pastor Marlon sampaikan. Nah, ini ada raise hand dari Yoram. Bung Yoram, mungkin kalau boleh saya mungkin exception ya, pengecualian. Silakan, tapi 1 menit menyampaikan atau pertanyaan. Baik, thank you so Silakan. much. Tadi aku sudah chat itu. Tolong doakan hubungan pribadiku dalam pelayanan juga. Ibu Leni Kotambuna yang bernama Jela yang mengalami benjolan. Minta tolong didoain. Itu pesan dari aku juga. Dan Eh, satu hal, minta maaf sebelumnya. Besok Fediola pulang kampung ke Jakarta. Itu doa yang ketiga. Dan doa yang keempat, saya minta maaf sekali lagi. Tolong doa untuk Welly, sakit komplikasi, umur 88 tahun, berada di rumah sakit. Itu minta tolong didoain. Sama mohon maaf ya, sebenarnya tolong doakan ini deh, jumpa yang ada di Thailand. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Dapatnya dari Adventist People, Bangga Bilaban. Thank you so much. Oke, baik. Gempa di Thailand. Terima kasih. Oke, Pak Oki bisa simak tadi permintaan doa tadi, karena Pak Oki akan Oh doa. ya, itu yang kedua terakhir, yang siapa tadi, yang Ibu Weli atau siapa itu? Iya, yang Ketambunan ya, yang ada benjolan itu. Iya, iya, iya. Oke, yang Oh iya, iya, udah, oke, oke. oke. Dan kemudian ini Pak Niko juga, ini dari Pak Ben baru sampaikan, Ah, doakan untuk istri Pak ya, Niko, ya, ya. pasca sepeninggalan beliau. Mungkin saya masukin untuk Pak James Damping, karena Oh ya, oke. Pak James Damping itu dia kemarin kan ada penyumbatan batang otak dan hanya dirawat seminggu di rumah sakit. Jadi sekarang Pak James Damping itu sudah di rumah. Ya, Iya, ya, iya, iya. tapi kondisinya itu motoriknya boleh dikatakan dia cuma bisa menggerakkan tangan saja, mata belum bisa melek, dan ya seperti orang stroke aja. Oh Jadi iya, bicara juga nggak ini. Jadi itu nanti saya pikir untuk kita semua yang kondisi Pak James sekarang sudah di rumahnya sekarang, ya. Tapi kondisinya seperti itu begitu kondisi. baik, oke. Eh, Pak Oki silakan buat closing statement dan sekaligus doa tutup, Ya, kalian oke. dengan titipan doa-doa yang tadi. Ya. Mari Pak, silakan. Ya, terima kasih semua atas kesempatannya boleh berbagi firman Tuhan bersama-sama, dan kiranya 2 Timotius 2 ayat 15, ya seringkali kita selalu mengkaitkan dengan dispensasi, tapi sekali lagi 2 Timotius 2 ayat 15 dari ayat 14 sampai 18 memang mendorong kita untuk kita sebagai seorang pekerja yang bisa bertanggung jawab dan benar-benar kita diligent, benar-benar kita rajin, benar-benar kita melatih diri untuk kita kemudian bisa belajar firman Tuhan. Ya, kita belajar firman Tuhan dengan benar dan juga kita menyampaikan firman Tuhan tanpa adanya kepalsuan. Firman Tuhan yang memang kita dapati, ya, yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, pengajaran-pengajaran khususnya di dalam itu tadi, penginjilan, keselamatan, kebangkitan tubuh yang sudah diselewengkan oleh beberapa orang yang ada di Efesus. Jadi kita yang ada di sini, kita adalah praktisi daripada pelayan kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini bisa membawa kita di dalam kita membawakan dalam situasi yang damai, situasi yang tidak ada perselisihan, walaupun mungkin agak sedikit
keras nggak apa-apa. Tetapi kita membawakannya dengan kasih dan tujuan kita adalah Allah dimuliakan dan orang lain boleh kemudian mengerti firman Tuhan ini dengan benar. Makasih Pak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur. Kebaikan rahmat-Mu kepada kami. Kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami boleh saling melengkapi ya Tuhan. Biarlah kiranya pembelajaran kami membawa kami semakin giat di dalam melayani Tuhan. Semakin memahami apa yang harus kami lakukan. Dan semuanya adalah demi Injil Kristus. Agar semua orang boleh mendengarkan firman kebenaran. Semua orang boleh diselamatkan. Dan semua orang yang percaya boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk istri daripada untuk almarhum Bapak Niko Saibulan yang telah pergi mendahului kami. Ya, berdoa Tuhan yang kiranya menguatkan dan kemudian memberikan kekuatan kepada beliau, memberikan ya Tuhan penghiburan, dan kiranya boleh tetap ada dalam sukacita karena kembali akan bertemu di sorga kelak. Yang berdoa ya Tuhan untuk Saudara Yoram, untuk hubungan pribadinya dengan pelayan-pelayan yang ada. Kami berdoa agar kiranya Tuhan memakai terus untuk melayani Tuhan dimanapun dia berada. Berdoa untuk cucu Ibu Reni Kota Tambunan yang bernama Yaren yang mengalami benjolan. Kami berdoa agar kiranya ya Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan, baik melalui obat-obatan, melalui apapun, dan juga di dalam pengurusan daripada orang-orang yang ada, keluarga yang ada, Tuhan memberkati semua kebutuhan, keperluan, Tuhan kiranya cukupi. Berdoa untuk Oma Weli yang sakit komplikasi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga kiranya yang akan menolong, memberikan kesembuhan, kekuatan kepada Oma kami ini. Terima kasih atas semua kebaikan rahmat-Mu ya Tuhan, kiranya menolong setiap kami yang ada, umat-Mu, menolong Grace Ministry di bawah kepengurusan dari Pak Walda dan teman-teman. Biarlah kiranya semakin firman Tuhan dikabarkan, banyak orang mengenal kebenaran. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, keberadaan kami, malam istirahat kami. Biarlah kiranya Tuhan pakai kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan rahmat-Mu. Kami boleh diberkati melalui acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau boleh on kamera on position. Kita mau foto bersama. Oh Pak John lagi di on the way ya? Iya, Nah. tadi sempat tinggal karena begitu aku dengar suara Pak Dokter Oke. Itu bisa pindah tempat 3 kali tuh Pak Dokter Jody. Iya. Ini juga ada Pendeta Tommy Dixon Raga. Pak Tommy. Oke. Ya, salam kudus saudara-saudaraku. Mohon Ya, maaf agak telat karena ada pelayanan, tapi